Apakah kalian tahu ikan sapu-sapu? Ya, ikan sapu-sapu belakangan ini menjadi sorotan khalayak ramai. Kok bisa ya? Faktanya, ikan ini adalah spesies ikan tawar, yang dimana ikan ini memiliki peran ganda. Wow, hebat sekali ya. Peran yang pertama, ikan sapu-sapu ini dapat membersihkan akuarium. Ternyata dia adalah seorang pahlawan kebersihan ya guys. Namun di sisi lain dari kepahlawannya, ikan ini juga menjadi ancaman yang serius. Kenapa? Ikan sapu-sapu ini adalah spesies asing yang mampu berkembang biak dengan sangat cepat di lingkungan barunya, sehingga ikan ini dapat merusak ekosistem ekonomi dan juga dapat mengganggu kesehatan manusia loh. Nah, hal inilah yang menjadi alasan pemerintahan untuk memusnahkan ikan ini. Pemusnahan ikan sapu-sapu dapat kita lakukan dengan cara penangkapan ikan secara massal dengan menggunakan jaring-jaring ataupun pancingan. Namun, pemusnahan ini haruslah dilakukan secara bergotong royong antara masyarakat dan juga pemerintahan, sehingga pemusnahan ini dapat berjalan dengan maksimal. Dan pemusnahan ini haruslah dilakukan secara rutin, karena kan pada dasarnya ikan sapu-sapu ini dapat berkembang biak dengan cepat. Namun jika kita sudah melakukannya secara bersama-sama, berapa banyak periode yang harus kita lewati untuk benar-benar memusnahkan ikan sapu-sapu ini. Akan tetapi untuk hasil yang benar-benar nol itu mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi kita akan mencari periode keberapa yang memiliki tingkat populasi yang aman untuk ekosistem perairan. Nah, di mana tingkat ekosistem perairan itu memerlukan 0-5% dari populasi ikan sapu-sapu pada periode awal. Untuk mencari periode keberapa yang jangka atau rasio 0-5% dari populasi awal, kita menggunakan model populasi eksponensial diskrit. Kita menggunakan rumus PT tambah 1 sama dengan PT buka kurung 1 ditambah R dikurang H, atau kita dapat menggunakan rumus PT sama dengan P0 buka kurung 1 ditambah R kurang H pangkat T, mana PT adalah periode ke T, P0 adalah periode awal populasi, sedangkan R yaitu laju pertumbuhan dan H adalah laju pemusnahan. Jika diketahui populasi awal ikan sapu-sapu sebesar 50 ton dengan tingkat pertumbuhan sebesar 20% dan tingkat pemusnahan atau penangkapannya sebesar 70%, maka periode keberapa yang menghasilkan range antara 0-5% dari populasi awal agar ikan sapu-sapu tersebut aman untuk ekosistem perairan kita. Kita ubah R dan H-nya menjadi bilangan desimal. R sama dengan 20%, maka R sama dengan 0,2. Dan untuk H-nya, H sama dengan 70%, maka H sama dengan 0,7. Kita akan masukkan R dan H ke dalam rumus 1 ditambah R dikurang H
sama dengan 1 ditambah 0,2 dikurang 0,7 sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Untuk P0 nya sama dengan 50 ton, maka PT sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat T. Kita akan mencari P1. P1 sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat 1 sama dengan 50 dikali 0,5 sama dengan 25. Dan untuk P2 sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat 2 sama dengan 50 kali 0,25 sama dengan 12,5. Dan untuk P3 sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat 3 sama dengan 50 dikali 0,125 sama dengan 6,25. Dan untuk P4 sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat 4 sama dengan 50 dikali 0,0625 sama dengan 3,125. Dan untuk P5 sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat 5 sama dengan 50 dikali 0,03125 sama dengan 1,5625. Untuk P6 sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat 6 sama dengan 50 dikali 0,015625 sama dengan 0,78125. Dan untuk P7 sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat 7 sama dengan 50 dikali 0,0078125 sama dengan 0,3900625. Dan untuk P8 sama dengan 50 dikali 0,5 pangkat 8 sama dengan 50 dikali 0,00390625 sama dengan 0,1953125. Untuk P8 menunjukkan hasil yang kecil yaitu 0,1953125. Maka kita ubah ke dalam bentuk persen sama dengan P8 per P0 dikali 100%. Sama dengan 0,1953125 per 50 dikali 100% sama dengan 0,3900625%. Nah, hasil ini berada pada range 0 sampai 5%. Berarti di P8 periode ke-8 ini sudah menunjukkan hasil yang aman untuk populasi ikan sapu-sapu bagi ekosistem perairan kita. Nah guys, dari hasil yang telah kita dapat sebelumnya, kita dapat mengambil hikmat. Jika kita melakukan segala sesuatu secara bersama-sama, maka hasil yang kita dapat itu akan memuaskan kita. Nah, untuk itu kita harus menjaga lingkungan secara bersama-sama, karena ketika ekosistem maupun lingkungan kita terjaga, kesehatan kita pun terjaga. Sampai jumpa di lain waktu.